Coba tes sedikit. Yang najis apa saja, Bu? Benda yang najis itu di muka bumi apa saja? Nah, yang Ibu tahu? Ya, air kencing manusia, kotoran manusia. Jangan bilang darah, tapi darah. Darah haid. Darah saja tidak najis. Ada seorang sahabat, sepengetahuan Nabi, salat malam, terkena anak panah dalam suasana perang ya, terkena anak panah musuh, kakinya meneteskan darah. Si sahabat ini mau meneruskan sholatnya. Kalau darah itu najis, tentu Nabi akan mengatakan bahwa sholatmu batal, harus diulang karena darah najis. Kan sholat tidak boleh ketempelan yang najis gitu. Nah, ini memperkuat saja intinya bahwa darah tidak najis, yang najis adalah darah haid. Apalagi? Ya, madi, wadi, ini tidak ada di perempuan ya. Darah haid tidak ada di laki-laki. Madi, wadi, ini najis, hanya ada di laki-laki ya. Adapun air mani, kemudian kencing, kemudian kotoran, ini ada di laki dan perempuan. Insya Allah nanti akan beliau bahas lebih rinci. Kira-kira masalah itulah fikih. Apa lagi? Wudu, tayamum, najis, apa lagi? Itu doang? Sholat ya. Rukunnya sholat. Sholat kita harus mencontoh. Sholat kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti caraku sholat. Apa yang beliau lakukan wajib kita lakukan. Apa yang beliau tidak lakukan haram kita lakukan. Jadi dosa, Bu ya. Salam ke kanan, membuka telapak tangan kanan. Salam ke kiri, membuka telapak tangan kiri. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi? Tidak pernah. Kita sering melihat saudara-saudara kita seperti itu. Salam ke kanan, tangan kanannya ikut ngebuka. Salam ke kiri, tangan kirinya ikut ngebuka. Ini nggak ada sunnahnya dari Nabi. Nggak ada sunnahnya berarti apa, Bu? Berarti bid'ah. Semua yang bid'ah pasti sesat. Semua yang sesat tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Dan bid'ah inilah yang paling disukai oleh, bid'ah ini sangat disukai oleh siapa, Bu? Oleh setan, oleh iblis. Iblis itu lebih suka terhadap bid'ah itu daripada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Kenapa, Bu? Sekarang sebut macam-macam bid'ah aja lah. Kalau Ibu bisa nyebut, faham beberapa macam bid'ah, lumayan. Insya Allah Ibu sudah faham. Lumayan paham lah. Sebut contoh-contoh bid'ah tentang sholat, tentang wudu yang Ibu tahu apa? Satu? Contoh bid'ah. Bid'ah tadi tahu ya? Bid'ah adalah ibadah. Tapi ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Sahabat harus dibabu ya, jangan Rasul titik. Pokoknya ibadah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul titik. Ini salah. Berarti sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan bid'ah dong. Karena Rasul kan belum pernah. Puasa Tasu'ah 9 Muharram bid'ah dong. Karena Rasulullah belum pernah. Merombak Ka'bah bid'ah dong. Padahal Rasul belum pernah. Padahal yang saya sebutkan tadi tidak bid'ah, sunnah. Walaupun Rasulullah belum pernah melakukan. Karena dilakukan oleh para sahabat. Ya. Jadi sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan itu betul tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat, dan tidak ada satupun yang protes. Tidak ada satupun yang tidak setuju. Seluruh sahabat setuju.
maka itu bukan bid'ah. Termasuk merombak Ka'bah, disetujui oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair saat beliau menjadi khalifah. Ya, kalau puasa Tasu'ah memang perintah Nabi, tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Ya, jadi jangan lupa bid'ah adalah ibadah, benar tahu ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh siapa tadi, Bu? Oleh Rasul dan para sahabat. Itu namanya bid'ah. Semua bid'ah apa tadi? Sesat. Semua sesat tempatnya di neraka. Ayo sebutkan bid'ah, contoh-contohnya. Tahlilan. Tahlilan jelas itu ibadah mahdhah. Mentahlilkan kematian tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apalagi? Sholat nisfu Sya'ban atau ibadah di malam nisfu Sya'ban secara khusus tidak ada. Malam nisfu Sya'ban sama dengan malam-malam yang lain, maka ibadahnya pun ya sama. Ada sholat isya, ada qiyamul lail, ada sholat witir dan seterusnya. Tidak ada khususnya. Apalagi? Maulid Nabi adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apalagi? Ya, zikir berjamaah setelah sholat atau kapanpun, karena zikir berjamaah tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Zikir berjamaah pertama kali dilakukan di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Dilakukan oleh siapa, Bu? Pernah dengar? Iya, dilakukan oleh calon-calon khawarij. Calon-calon khawarij. Khawarij, ibu tahu, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Itu orang-orang khawarij, muslim tapi sesat, muslim tapi ahli neraka. Kata Nabi, jika aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana habisnya kaum Ad, kaum Samud. Ya, akhirnya Khawarij dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar, Utsman sudah wafat. Yang menjadi pemimpin kaum muslimin hari itu, khalifah, adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Khawarij ini yang pertama kali melakukan zikir berjamaah menjelang salat subuh di Masjid Kufah. Disaksikan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud. Dan dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, masih ada. Bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi masih ada. Tapi kalian sudah sesat. Artinya Nabi wafat itu baru ya belum lama, belum ratusan tahun apalagi ribuan tahun, tapi kalian sudah sesat. Ya, padahal para sahabat masih banyak yang hidup. Itulah zikir berjamaah bid'ah. Apalagi, Bu? Ya, salam-salaman setelah sholat. Padahal salaman itu sunnahnya hanya 3. 1. Besok nggak tahu sunnahnya salaman kapan? Kapan kita? Ya, ketika kita bertemu itu salaman. Yang kedua, ketika akan berpisah. Ini pun ada pembahasan khusus ya. Nah, satu lagi, ketika berbaiat. Jadi kalau kita membaiat seorang imam menjadi pemimpin kaum muslimin, nah itu salaman. Gitu ya. Atau para sahabat dulu masuk Islam, berbaiat kepada Nabi, salaman kepada Nabi. Cuman 3. Yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya bid'ah. Termasuk salaman habis sholat, salaman ketika jual beli deal, karena proyek apa jual belinya itu miliaran atau triliunan, sukses, adil, lalu salaman. Ini bid'ah. Termasuk salaman ketika akad nikah. Salaman ketika akad nikah ini pun bid'ah. Tidak ada sunnahnya akad nikah bersalaman. Ya, aku nikahkan engkau dengan fulana mahar sekian sambil salaman, ini bid'ah. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan akad nikah dengan salaman. Ya, salaman yang sunnah, yang tidak bid'ah, cuman berapa tadi, Bu? 3. Salaman habis sholat bid'ah. Apalagi?
Ya, kunut subuh jelas bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Sahabat. Ai bunayya muhdats. Seorang sahabat ketika ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh terus-menerus, dijawab, ai bunayya muhdats. Wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa muhdats? Bid'ah. Apalagi? Segitu doang? Masih ada lagi? Hah? Sebelum takbiratul ihram membaca niat. Bunyinya gimana? Usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i. Ini semuanya bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seluruh bacaan niat. Kalau niat wudu apa, Bu? Yang bid'ah. Nawaitul wudu'a li raf'il dan seterusnya. Kalau niat lafaz niat puasa yang bid'ah, nawaitu shoma godin. Karena rata-rata kaum muslimin mengucapkan, jadi ibu tahu ya. Jadi ibu dengar jadi tahu. Apa emang dulu pernah ngamalin? Ya, kayaknya dulu pengalaman udah pernah ngamalin ya. Maka sampai hari ini kadang-kadang karena memang udah bertahun-tahun baca usolli dari kecil, baca nawaitu dari kecil, lalu dikasih tahu sama Ustadz Salaf bahwa itu bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, enggak baca usolli, dilafatkan, tapi usollinya dalam hati. Ini pun bid'ah. Jadi mulut tidak kedengeran, bibir dan lidah tidak bergerak usolli fardhul maghribi, tapi itu ada di hati. Ini pun bid'ah. Jadi cukup di hati ibu itu bahwa aku mau sholat maghrib, udah. Bahwa 3 rakaat, jadi imam, jadi makmum, itu otomatis. Ya namanya maghrib otomatis 3 rakaat. Allah tahu. Masa Allah kasih tahu, ya Allah, aku mau sholat maghrib ya Allah, 3 rakaat ya Allah ya. Makmum ya Allah ya. Ya Allah tahu, namanya di belakang ya makmum. Itu udah otomatis. Ini pakai disebut. Aku niat sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmum menghadap kiblat lillahi ta'ala. Ini jelas bid'ah, dan bid'ah memang seperti itu, bodoh. Bid'ah berarti bodoh ya. Ya lihat aja, ibu mau ke pasar mau beli ayam misalnya, ibu keluar rumah, aku sengaja ke pasar mau beli ayam, begitu? Enggak kan? Kalau begitu bodoh, kayak bocah, kayak anak kecil. Ya, tentu cukup di hati, namanya niat itu cukup di hati. Nah, orang-orang yang mereka melakukan karena mereka tidak tahu kalau itu sesat. Nah, karena tidak tahu, mungkinkah taubat? Ya gimana mau taubat orang nggak merasa salah? Adapun pezina, pemabuk, penjudi, pembunuh, kesempatan untuk taubat besar sekali. Kenapa? Kemungkinan untuk taubat besar sekali. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka sedang berbuat salah. Ya ibu lihat aja lah, di kanan kiri ibu, di tetangga, di saudara, yang sekarang rajin sholat, yang sekarang ngaji, yang sekarang rajin baca Al-Quran. Coba 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya, ada yang mungkin pezina, ada yang mungkin penjudi, ada yang mungkin pemabuk. Nah setelah tua sadar lalu tobat. Kan rata-rata kaum muslimin seperti itu. Rata-rata kaum muslimin seperti itu. Ya, ya dari kita kecil lah rata-rata SMP, SMA, kuliah pada pacaran, ada yang mabuk, ada yang berjudi. Kan memang seperti itu pemandangan kaum muslimin di negeri kita ini, ya kan? Tapi mereka sadar bahwa itu adalah dosa. Maka ketika umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mereka taubat. Mohon ampun kepada Allah. Diampuni apa enggak, Bu? Allah Maha Pengampun. Berzina ratusan kali, minum khamr ribuan kali, berjudi enggak kehitung, bertahun-tahun enggak sholat, kayak apa dosanya? Tiba-tiba dia taubat, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, diampuni oleh Allah, 0 dosanya. Apa enggak kiamat itu iblis? Apa enggak nangis-nangis itu iblis?
Aku goda dia, aku tipu dia puluhan tahun berbuat maksiat. Sekarang diampuni oleh Allah karena taubat. Kiamat itu iblis. Oleh karena itu, iblis ngincer yang lebih bagus bagi iblis. Cari dosa yang kemungkinan besar sulit taubat. Apa? Bid'ah itu. Gimana mau taubat nggak merasa salah. Bahkan dikasih tahu marah. Bahkan merasa sedang cinta kepada Nabi dengan merayakan maulid Nabi. Merasa sedang birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dengan mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, nanti haul tiap tahun dan seterusnya. Merasa sedang berbakti, merasa sedang mencari pahala, padahal sedang terancam neraka. Ini yang sangat disukai oleh iblis. Maka dalam pelajaran kita nanti insya Allah lebih menitik beratkan ke bid'ah-bid'ah ini. Lebih banyak kita bahas tentang bid'ah-bid'ah ini. Tidak seperti pelajaran kita dulu waktu di SD. Di SD SMP ibu belajar agama kan? Ada guru agama kan? Walaupun sekolah negeri ya kan? Diajarkan oleh guru agama, anak-anak ini bid'ah ya gitu. Ada nggak diajarkan nggak? Ini bid'ah ya, ini syirik ya, ini subhat ya, yang sunnah seperti ini. Sepertinya nggak diajarkan. Alhamdulillah ibu punya temen. Temen ibu ngajak ngaji. Lalu ngaji sunnah, ngaji salaf. Akhirnya tahu usoli bid'ah, tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, nawaitu bid'ah, salawat nariyah bid'ah. Alhamdulillah jadi tahu. Nah, yang belum tahu saudara-saudara kita masih ribuan, masih jutaan. Ya, maka kalau ustadz-ustadz dakwahnya cuman persatuan Islam, cuman mari sodako, mari berbakti kepada orang tua, hubungan suami istri harus bagus. Ini sayang sekali, ya. Yaitu bagus, penting, tapi jauh lebih bagus, lebih penting kalau membahas tentang bid'ah-bid'ah ini. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita terselamatkan. Jangan sampai saudara-saudara kita ini capek-capek sholat, capek-capek ibadah, capek-capek zikir, wirid, haji, umrah, malah terancam neraka. Kasihan sekali, ya. Dikatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah ibadah capek-capek, bersusah payah, tapi akhirnya masuk neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka insya Allah pelajaran fikih kita nanti lebih banyak membahas tentang bid'ah. Ya. Faham Bu ya? Faham ya. Bisa sebutkan lagi? Bid'ah lagi yang belum kita sebut, kita bahas. Udah habis. Banyak sekali Bu ya. Banyak sekali. Baca salawat sebelum azan, bahkan baca bismillah ya kan? Nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat sebelum azan baca bismillah, apalagi baca sholawat ya. Azan langsung aja azan. Dan orang yang azan, selesai azan, apakah disunahkan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah? Doa ini khusus bagi yang mendengar. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu dia mengucapkan tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaatku. Ya. Ini sedikit tambahan ilmu bahwa di surga itu ada satu gedung luar biasa megah mewah, jumlahnya cuma satu, otomatis untuk satu orang. Namanya apa Bu? Pernah dengar? Nama istana ini, istana termegah di surga, jumlahnya cuma satu, namanya Al-Wasilah. Namanya Al-Wasilah. Apa kata Nabi tentang Al-Wasilah? Arju an takuna li. Aku berharap Al-Wasilah itu, istana termegah di surga itu untuk aku. Inilah Rasulullah SAW, manusia yang sangat zuhud terhadap kenikmatan dunia. Adapun terhadap kenikmatan surga, beliau tidak zuhud.
Adapun dunia ini kaya kekuasaan tinggi, raja, beliau sudah ditawari. Pernah datang kunci-kunci perbendaharaan dunia, datang kepada beliau, merengek minta diraih. Seandainya beliau mau meraih kunci-kunci itu, maka beliau akan menjadi raja terbesar di muka bumi. Nabi Sulaiman kalah, Fir'aun kalah, Bukhtanasir kalah, dan siapapun kalah. Dan akan menjadi manusia terkaya di muka bumi. Selain beliau juga manusia termulia, Nabi termulia, paling soleh, paling taat. Intinya dunia akhirat lah. Urusan akhirat beliau nomor satu, urusan dunia juga beliau nomor satu. Seandainya beliau mau mengambil, mau meraih kunci-kunci itu, tapi justru diusir oleh Nabi dengan mengatakan ilaiki anni, ilaiki anni. Beliau zuhud sekali, beliau nggak mau menjadi kaya raya, menjadi raja di raja, menjadi manusia yang berkuasa paling besar. Beliau tidak mau. Beliau tidak mau karena beliau memang zuhud. Beliau memilih hidup miskin, sederhana. Bahkan beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, matikanlah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Justru berdoa seperti itu. Itu urusan dunia, itu kenikmatan dunia. Adapun akhirat surga, beliau tidak ada zuhud-zuhudnya. Beliau tamak, beliau rakus, dan itu bagus. Tamak terhadap dunia buruk, tamak terhadap akhirat terpuji. Ya, tamak terhadap pahala, seperti ibu tamak terhadap pahala, ya, asal dikasih tahu ini ada pahalanya nih, ibu semangat. Ini ada keutamaannya nih, semangat. Itu bagus. Itulah Nabi SAW. Maka ketika Nabi diberitahu oleh Allah bahwa nanti di surga ada istana megah termegah, hanya satu, dan itu untuk satu orang, beliau berharap supaya beliau mendapatkannya. Beliau tidak zuhud dengan mengatakan udah biarkan saja buat Nabi Isa, biarlah buat Nabi Musa, biarkan sajalah buat Nabi Ibrahim ayahku. Enggak. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka beliau minta, beliau menyuruh kita semua setiap kali mendengar azan, selesai azan, kita disuruh mendoakan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Doa selesai azan itu kan, ya Allah, berikanlah al-wasilah dan al-fadilah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa yang rutin selalu berdoa seperti itu setiap kali dengar azan, halat lahu syafaati, maka dia halal mendapatkan syafaatku. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang sangat zuhud terhadap dunia tapi tamak terhadap akhirat. Ini kebalikan kita, ya. Ada lagi Nabi pas mengimami sholat gerhana, apa yang terjadi? Masih ingat? Nabi pernah mengimami sholat gerhana. Tiba-tiba beliau maju. Para sahabat pun ikut maju. Kan beliau sholat di tanah lapang, ya, tempat terbuka. Nggak lama beliau mundur, ketakutan. Selesai sholat, beliau bercerita, aku tadi mengimami sholat maju karena apa? Nah, karena di depanku ada setangkai buah surga. Tidak disebut apakah anggur, apakah delima, apakah apa, ya, pokoknya setangkai buah surga. Aku maju, aku ambil, lihat. Padahal beliau ditawari kunci-kunci dunia, beliau nggak mau. Ilaiki anni, ilaiki anni. Begitu surga, jangankan bidadarinya, jangankan istana megahnya, baru setangkai buahnya saja, beliau tidak bisa menahan diri. Beliau mau ambil itu, padahal lagi sholat. Tiba-tiba pemandangan itu dirubah oleh Allah. Allah tampakkan di hadapan beliau apa? Api neraka. Api neraka, betul-betul api neraka. Beliau mundur ketakutan. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, betul-betul semangat untuk meraih surga.
betul-betul takut luar biasa mendengar kata neraka. Tidak seperti kita. Ya, kita takut luar biasa mendengar ancaman-ancaman dunia, jatuh bangkrut, jatuh miskin, terlilit hutang, nggak kebeli mobil, nggak kebeli rumah. Kita takut. Nabi tidak takut sama sekali. Nabi dan orang-orang saleh tidak takut miskin. Ya, takut dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.